Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sepinya pasar Tanah Abang, yang kemudian dihubung-hubungkan dengan TikTok, khususnya TikTok ini ya, yang orang-orang pada jualan itu TikTok Shop. Ini menarik ya. Jadi begini, sebelum saya masuk membahas sepinya pasar Tanah Abang yang dikaitkan dengan orang-orang yang pada jualan di TikTok, kita lihat dulu kasus serupa ya, yaitu mengenai ojek. Nah, ojek sebelum ada Gojek, Grab atau yang didahului oleh Uber sebenarnya, awal-awalnya kan juga dituding sebagai sesuatu yang mematikan mata pencaharian pengemudi ojek non-online. Sebut aja opang ya, ojek pangkalan. Juga banyak taksi. Coba lihat taksi Express, Bluebird terkena dampaknya. Mereka taksi Bluebird, Express dan lain-lain dikenakan peraturan misalnya harus punya sebut saja pool, tempat untuk menyimpan mobilnya. Sedangkan taksi online, Gokar, Grabcar misalnya yang dikendarai atau dibawa oleh pribadi-pribadi enggak terkena aturan itu. Tapi apa akhirnya? Tetap saja yang namanya Uber, Gojek, Grab tetap jalan toh. Nah, kemudian apakah taksi-taksi seperti Bluebird, Express dan lain-lain mati? Betul, ada yang mati. Tetapi yang baik tetap survive. Coba Anda cek kalau ke airport, yang namanya orang mau ngantri ya, taksi Bluebird, waduh tetap panjang ya. Mohon maaf ya, saya terus terang aja, kalau saya pulang dari luar kota atau dari luar negeri, yang saya cari bukan promosi ya, pasti taksi Bluebird. Saya nggak mau itu ngorder, mohon maaf ya sekali lagi ya, Grabcar atau Gokar. Yang saya cari tetap Bluebird. Oke? Nah, di sini kita lihat nih ya, ini berita tahun lalu ya. Ini ternyata meskipun canggih gitu ya, online gitu ya, tetap saja ada deretan aplikasi ojek online yang bangkrut. Contohnya salah satu yang digambar ini Uber, dan ada lagi beberapa lah, nggak usah saya sebut ya. Artinya perusahaan yang di backup oleh teknologi canggih pun bisa bangkrut. Oke? Oke, itu dulu ya. Nah, sekarang kita masuk. Kemudian dari tahun lalu, bahkan 2 tahun lalu, satu persatu mall di Jakarta dan sekitarnya sepi. Kemudian apakah pada saat mall-mall itu sepi, orang menyalakan yang namanya Tokopedia, kemudian Lazada, Blibli.com, ya, JD.ID dan lain-lainnya? Apakah begitu? Rasanya enggak tuh. Bahkan kalau saya tidak salah, JD.ID kan sudah bye-bye dari Indonesia. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah ketika mal-mal itu mulai satu persatu sepi, kita nggak bisa langsung nuduh mereka yang berjualan online di Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak dan lain-lainnya itu yang menyebabkan mal sepi kan. Saya kasih tahu ya, saya kalau beli sepatu nggak mungkin saya beli online. Pasti saya ke toko sepatu yang saya bisa lihat, kemudian saya pilih. Ya, karena kaki saya kalau coba sepatu Nike ukurannya misalnya sebut saja berapa itu ya, lupa lah saya gitu ya. Tapi kalau Adidas mungkin beda. Makanya lebih enak saya belanja langsung di onsite, nggak di online kalau sepatu. Begitu juga beli baju, karena ukuran L baju yang A sama ukuran L baju yang B beda. Oke? Nah, jadi ini kita lihat contoh ya di CNBC. Juga ini ya, baru-baru ini
penampakan sepi mall dan gelap bak kuburan. Lokasinya di sinilah, adalah beberapa lah, nggak usah saya sebut ya. Pertanyaannya, apakah gara-gara ini kita menyalakan yang namanya Shopee, ya, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain? Ya enggak juga lah. Pasti ada sebab-sebabnya, ya. Nah, tetapi baru-baru ini kan heboh ya. Gara-gara pasar Tanah Abang sepi, tiba-tiba TikTok disalahin. Sekali lagi ya, disclaimer dulu ya, saya tidak dibayar oleh TikTok. Saya mencoba mengajak Anda untuk sama-sama kita lihat akar masalahnya di mana. Ya. Nah, pemerintah akhirnya melarang TikTok Shop. Nah, di sini kalau kita lihat TV One News, salah satu alasannya karena melanggar regulasi. Demikian kata Pak Zulhas, Menteri Perdagangan. Apa dia bilang? Iya, karena TikTok itu izinnya kan media sosial, bukan e-commerce. Jadi ini melanggar regulasi. Padahal sebelumnya ditenggarai bahwa dengan orang banyak jualan di TikTok Shop, Tanah Abang sepi. Nah, sekarang Pak Zulhas bilang ditutup atau dilarang karena melanggar regulasi. TikTok hanya mendaftarkan diri sebagai media sosial, bukan e-commerce. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sekarang TikTok misalnya mendaftarkan dirinya, oke lah, kita ikutin regulasi. Nih, saya daftar juga selain media sosial, juga e-commerce. Bisa dong, seperti halnya Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, Salora, dan lain-lain yang sebut saja sudah punya izin e-commerce kan. Berarti TikTok juga mesti dikasih dong. Nah, ketika TikTok dikasih, apakah otomatis pasar Tanah Abang, wah bukan begitu maksud saya. Ketika TikTok dilarang, apakah otomatis Tanah Abang rame? Kemarin saya dengar katanya sudah mulai rame, kita lihat saja. Apakah akan rame? Karena saya nggak yakin gara-gara TikTok Tanah Abang jadi sepi. Apakah sudah disurvei? Nah, kan mesti ada suatu kajian ilmiah dong ya. Apalagi sekarang dibilang gara-gara melanggar regulasi. Nah, kalau TikTok mendaftarkan izin e-commerce gimana? Bukannya Tanah Abang tambah sepi lagi tuh? Karena kan sudah dituduh gara-gara TikTok Shop, pasar Tanah Abang sepi. Nah, sekarang kalau TikTok Shop mendaftar e-commerce seperti halnya Tokopedia dan lain-lain, nah bagaimana meramaikan Tanah Abang? Iya nggak bisa dong. Ya, artinya menurut saya, mohon maaf ya, pemerintah nggak teliti di sini. Lanjut deh. Nah, ini ada dilema baru pedagang Tanah Abang jika berjualan live di TikTok dilarang. Kenapa? Loh, karena banyak pedagang Tanah Abang yang selain jualan onsite, jualan di Tanah Abang juga jualan online. Lah, kalau dia dilarang, padahal jualan dia online melalui TikTok Shop, jadi ternyata ada pedagang-pedagang Tanah Abang ya yang juga jualan melalui TikTok Shop. Lah, kalau dilarang mereka nggak bisa jualan. Nah, kemudian ide jualan online ya kan sebenarnya bagus ya, sehingga Anda nggak usah tuh sewa-sewa atau beli toko atau lapak di Tanah Abang atau di mall atau di mana-mana. Ya, walaupun saya tetap percaya jualan onsite tetap ada pasarnya. Jadi nggak mungkin, saya nggak percaya kalau e-commerce itu maju, banyak mall yang akan tutup, terdampak iya. Tapi tutup total tidak mungkin. Jadi kalau ada mall-mall yang sepi, itu bukan gara-gara orang yang jualan online. Nanti saya bahas ya. Jadi justru bagus kalau orang jualan online, gak usah sewa dong, gak usah beli lapak yang harganya juga nggak murah. Oke? Jadi ini adalah dilema baru bagi pedagang Tanah Abang itu sendiri justru. Kalau jualan live di TikTok dilarang. Wah, ini benar juga. Nah, kemudian asosiasi e-commerce. Karena waktu itu saya dengar ada kayak apa ya, entah gosip atau apa, seakan-akan ini gara-gara mungkin Tokopedia dan kawan-kawan nih yang mau menjatuhkan TikTok kan gitu katanya. Nah, sekarang justru asosiasi e-commerce yang anggotanya itu adalah Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Salora dan lain-lain, dia buka suara, malah mereka membela TikTok Shop. Dikatakan bukan TikTok Shop yang membuat Tanah Abang sepi. Setuju saya. Di sini kalau Anda baca beritanya di bisnis.com, itu salah satunya antara lain karena gini loh, Tanah Abang kan jualannya grosiran ya, pembelinya biasanya dari daerah.
Lah bayangkan kalau orang pembeli dari daerah belinya grosiran, sekali beli misalnya 10 lusin gitu ya untuk dibawa ke Sumatera, dibawa ke luar daerah. Mungkin nggak dia belanjanya online? Belanja online tuh paling belanja 1-2. Iya kan? Saya nggak tahu ya, apakah di TikTok Shop Anda bisa belanja grosiran gitu, langsung beli 10 lusin. Rasanya yang di TikTok Shop, Tokopedia dan lain-lain selama ini cuma jual eceran. Ya. Jadi bukan gara-gara TikTok Shop yang membuat Tanah Abang sepi. Ini yang mengungkapkan siapa? Asosiasi e-commerce. Mereka bilang apa? Ya karena daya beli di daerah juga menurun, sehingga orang-orang dari daerah juga berkurang yang belanja grosiran di Tanah Abang. Masuk akal nggak? Masuk akal, ya. Begitu juga orang yang belanja di Tanah Abang untuk dijual di pinggiran lah, misalnya di Serpong, di Tangerang, di mana, karena daya beli masyarakat di daerah itu sepi, mereka nggak belanja, sering-sering belanja lagi ke Tanah Abang, jadi Tanah Abang sepi. Jadi menurut saya ya terlalu prematur gitu kalau dibilang TikTok Shop lah yang membuat Tanah Abang sepi. Pernah dilakukan survei? Nah, itu tantangan saya. Nah, kemudian TikTok pun merespon ketika dilarang berjualan. Salah satunya tadi kata Pak Sulhas, karena lu daftarnya cuman media sosial, lu kan nggak daftar e-commerce, kira-kira gitu. Oke, sekarang kalau TikTok Shop, oke, kita tunduk sama peraturan. Nah, kalau TikTok Shop ini mengajukan izin e-commerce, kan harus dikasih dong. Karena Tokopedia, Blibli.com dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi kan mengajukan izin dan dikasih. TikTok Shop juga harus dikasih dong. Apakah kalau TikTok Shop dikasih Tanah Abang jadi rame? Enggak juga. Kan malah pertama kali sudah nyalain TikTok Shop. Jangan-jangan kalau dikasih izin tambah sepi ya. Ini kalau benar ya, padahal saya nggak yakin itu. Nah, kemudian ini yang menurut saya, mohon maaf ya, ini agak menggelikan ya. Di sini Detik Finance memberitakan bahwa terbongkar begini permainan harga di TikTok Shop. Saya nggak tahu ini wartawannya atau narasumbernya. Ya namanya media ya diberitakan seperti ini. Yang saya baca di sini Pak Sulhas berpendapat itu taktik TikTok Shop itu begini katanya, dia jual harganya dimurahin, rugi nggak apa-apa, supaya pedagang-pedagang yang seperti di Tanah Abang sepi karena orang pada belinya di TikTok Shop. Setelah para pelaku bisnis di Tanah Abang misalnya mati satu persatu karena mereka jualnya dimurah-murahin, rugi juga nggak apa-apa, baru nanti dia naikkan harga. Nggak mungkin Pak. Menurut saya yang jualan di TikTok Shop, kecuali ya yang jualan di TikTok Shop pedagang besar gitu ya. Yang saya tahu ya, saya belum pernah belanja di TikTok Shop. Yang banyak belanja atau banyak pelaku yang jualan di TikTok Shop, menurut TikTok ada sekitar 6 juta. Itu bukan semuanya pemain besar yang nggak mungkin kasih harga murah di mana dia rugi atau istilahnya bakar-bakar uang. Nggak mungkin. Iyalah, orang jualan mau untung, masa di sini dibilang permainan harga di TikTok Shop. Kalaupun itu benar ada yang mainkan harga, itu bukan salahnya TikTok Shop, salahnya pedagang yang culas gitu ya. Bukan TikTok Shop. TikTok Shop itu cuma toko online. Bukan dia yang mempermainkan harga, pedagangnya. Lagi pula ada 6 juta loh. Nah, kalau TikTok Shop ini dilarang, ada 6 juta orang yang gak bisa jualan. Dia mau jualan di mana? Ya akhirnya dia minggir lah. Pindah ke Tokopedia, pindah ke Salora, pindah ke Blibli, Bukalapak. Ya tetap saja mereka bisa dagang online. Iya kan? Ya tentu dengan cara yang agak sedikit berbeda ya ketimbang dia live jualan di TikTok Shop. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini tidak pernah dilakukan misalnya? Nah, pernah dilakukan sama perusahaan besar. Mohon maaf ya, saya tidak anti sama Gojek, Gokar, atau Uber. Ketika transportasi online pertama kali ini beroperasi, mereka kan jor-joran kan, kasih diskon besar, ya kan? Naik ojek cuman 5.000, pokoknya murah-murah dah. Kan Anda pernah menikmati ya, kirim barang juga murah. Apakah itu tidak mematikan para pengemudi ojek?
tidak mematikan taksi-taksi yang ada. Nah, itu kenapa bisa dilakukan? Karena perusahaan-perusahaan seperti Uber, seperti Grab, Gojek bisa melakukan, karena dia perusahaan besar, bisa memberikan diskon besar-besaran supaya orang pakai mereka, karena mereka punya kapital yang besar. Loh, orang yang jualan di TikTok Shop memainkan harga nggak make sense menurut saya, kecuali mereka pedagang besar. Apakah ada? Mungkin, saya nggak tahu, saya nggak pernah belanja di TikTok Shop. Tapi kalau itulah yang membuat yang dicurigai gitu ya, kalau saran saya, ya tangkep aja. Lagi pula mereka juga tidak melanggar hukum. Apakah yang namanya mempermainkan harga itu tidak terjadi di pasar onsite? Bisa saja orang punya toko di Tanah Abang, dia mau menjatuhkan toko sebelahnya, dia banting-banting supaya orang belanja ke dia, supaya sebelahnya mati. Bisa nggak dilakukan di toko onsite gitu? Ya bisa, bukan hanya TikTok Shop. Ya kan? Udah, wah dia jualan baju koko misalnya, sebelahnya juga jualan baju koko, dia mau matikan nih, dia modalnya besar, dia banting aja harganya supaya orang belanja sama dia terus. Yang lain mati nggak? Mati. Dia melanggar hukum nggak? Menurut saya tidak, karena dia berani mati. Ya walaupun tindakannya tidak terpuji ya, tapi bukan gara-gara itu TikTok Shop tuh harus dilarang. Nah itu harus dipersalahkan si penjualnya, bukan salahnya TikTok Shop. Sudah mulai ini ya, cerdas ya. Jadi menurut saya, mohon maaf kalau saya berbeda dengan pemerintah, TikTok Shop tidak menyebabkan Tanah Abang itu sekarang jadi sepi. Ya mohon maaf juga, saya belum pernah melakukan survei, tapi insting bisnis saya menyatakan tidak sedemikian mudah gara-gara banyak orang jualan di TikTok Shop Tanah Abang jadi sepi. Karena ternyata banyak juga pedagang Tanah Abang yang juga jualan di TikTok Shop. Itu juga mungkin mereka meninggalkan lapak-lapak yang mereka sewa, sehingga dia jualan di TikTok Shop. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi kalau dilarang, mereka apakah harus sewa lagi di Tanah Abang? Kan lucu, itu harus dipikirkan dong. Itu satu ya. Kedua, kalau akhirnya TikTok Shop ngikutin peraturan, oke, saya daftar izin e-commerce, harus dikasih kan? Nah, kalau sebelumnya dituduh TikTok Shop yang bikin Tanah Abang sepi, kalau nanti TikTok Shop dikasih izin kalau dia mengajukan izin e-commerce, loh, bagaimana ini teori? Kan tambah salah. Artinya kalau TikTok Shop nanti diizinkan, kalau dia sudah melengkapi permohonan pedagang e-commerce juga gitu ya, Tanah Abang tambah sepi dong. Nah, lu gimana? Oke? Itu saja dari saya ya. Bagi Anda yang punya pendapat yang beda sama saya, silakan komen gitu ya. Ini konten cuman untuk sekedar menggugah pemikiran kritis Anda ya, sekaligus mencerahkan dan mencerdaskan. Oleh karena itu silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.